Oh ya, sorry. Sebelumnya ini paling saya record dulu ya ke komputer ya. Ke komputer saya biar ntar kalian bisa kalau kecepatan ntar paling saya upload di YouTube aja ya. Biar kalian bisa lihat untuk tutorialnya lebih pelan, lebih jelas gitu. Ya. Nah, kemudian kita di web service ini, di project web service ini, kita bikin sebuah database. Nah, kita tinggal add item ya, Ctrl Shift A, kita add data, terus kita bikin sebuah database. Ya. Nah, ini paling tambahin aja MyDB. Nah, di sini database kita tambahin beberapa table. Ada 4 table yang untuk tutorial ini kita bikin. Itu header transaction, detail transaction, user, sama produk ya. Paling kita bikin dulu table user. Nah, terus ini kita kasih user ID, int, primary key, not null, terus kita kasih identity. Identity. Nah, terus kita kasih username, varchar 255 not null. Kalau udah tinggal kita update ya. Nah, tinggal update database. Nah, terus ini kita refresh, coba lihat dulu. Oke, udah ada ya. Nah, terus lanjut kita bikin table product. Product, habis itu kita kasih product ID. Terus identity juga. Product name, kita kasih varchar lagi. 55 not null. Kemudian kita kasih price ya. int not null. Nah, terus tinggal kita update aja database. Nah, kalau udah kita refresh lagi. Seharusnya udah ada 2 table di sini ya. Nah, lanjut kita bikin satu table baru lagi, header transaction table, header transaction. Oke. Ini kita kasih transaction ID. Nah, terus identity juga. Terus kita kasih user ID, int, not null. Terus kita kasih date. Tipe datanya date juga, not null. Nah, kita kasih foreign key kepada user ID yang references ke table user ya. Punya user ID. Nah, kalau ada error kayak gini, ini karena kemungkinan ada fungsi yang menggunakan user. Pokoknya kalau ada syntax error kayak gitu, dan kita mau reference, kita bisa menggunakan cara gini ya, dbo.user. Nah, terus tinggal kita update ya. Nah, kemudian kita refresh lagi, terus tambah satu table lagi, detail transaction ya. Transaction ID, ini primary key-nya hapusin aja. Kita tambahin lagi quantity. Sebelumnya kita tambahin dulu product ID. Product ID, int not null. Terus quantity int not null. Terus kita tambahin foreign key references ya kepada product ID. References kepada table product punya product ID.
Kalau udah tinggal kita update ya. Nah, kalau udah semua, kita tinggal lanjut bikin. Oh ya, sorry. Ini sebelumnya kita cek dulu. Tabelnya udah 4 ya. Detail transaction, ada transaction, product, sama user. Oke. Nah, kalau udah semua, kita tinggal lanjut bikin ke kita punya entity framework nih. Oke. Nah, ini kita tinggal refresh dulu. Terus kita tinggal add new item. Kita bikin ado.net entity data model ya. Ini saya biarin aja jadi model 1. Atau kalian mau namain juga boleh. Nah, terus ini tinggal next. Ini pastikan database-nya yang sesuai ya dengan yang barusan dibikin. Nah, ini tinggal next saja. Nah, ini saya pilih semua tabelnya aja. Tinggal finish. Oh iya, ini kalau kalian lihat di sini, ini sepertinya saya lupa foreign key, transaction ID dari digital transaction kepada header transaction. Ini paling kita update dulu aja. Di detail transaction kita foreign key tambah transaction ID, references, ada header transaction, punya transaction ID. Transaction ID. Ini ada tipe ya. Oke, ini tinggal kita update aja database-nya, update. Nah, terus kita balik ke model kita klik kanan aja. Terus kita update model from database. Kita refresh table-nya. Nah, oke. Sekarang dia udah ada link-nya ya. Nah, ini tinggal kita save aja. Nah, kalau udah ini tinggal kita lanjut bikin ke kita punya repository ya. Nah, ini paling di web service kita klik kanan dulu, kita tambahin folder biar lebih rapi aja sih codingan. Nah, kita tambahin aja sebuah folder, kita namain aja repository. Nah, di repository ini kita paling ada codingan dulu sebelum kita masuk ke transaction repository, kita bikin dulu sebuah database singleton. Nah, oke. Kalau udah bikin database singletonnya, kita tinggal bikin aja sebuah private static mydb entities punya db titik koma. Nah, terus kita bikin aja sebuah private constructor. Nah, kemudian kita bikin public static mydb entities yang tipe datanya return-nya mydb entities ini get instance ya. Nah, baru di sini kita tinggal cek aja if db sama 0, baru kita create. Nah, kalau nggak 0, tinggal kita return aja db gitu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut aja ke transaction repository kita. Ini tinggal kita add new item lagi. Nama kelasnya transaction repository.
Baru di sini kita bikin lagi private static main db entities db sama dengan database singleton get instance. Nah, ini paling kita bikin satu fungsi aja, public static, yang di mana dia return-nya sebuah list header transaction-nya. Get transactions. Nah, baru di sini tinggal kita return db.header transactions.toList. Nah, kalau udah tinggal kita lanjut bikin handler kita ya. Nah, di sini paling reponya ada dua ya tadi. Database singleton, transaction repository. Kita lanjut bikin handler, kita tinggal add new folder lagi. Nah, kita paling kasih namanya handler. Nah, di sini kita add item di handler kita, add item. Kita bikin nama kelasnya itu transaction handler. Nah, oke. Nah, di sini paling kita cuma tambah satu fungsi aja, yang di mana dia return get transaction. Jadi tinggal kita public static list header transaction get transactions. Terus dia tinggal return si repo transaction nih, transaction repository. Nah, ini kalau kalian lihat nggak ada, ini paling kita using dulu. Kita import dulu ya. Pertemuan 10 web service punya repository. Nah, baru kita bisa pakai transaction repository.get transactions. Udah. Oke, excuse me. Nah, kalau udah, ini kita lanjut bikin service kita ya. Nah, ini handler, transaction handler. Oke. Nah, ini kita bikin satu folder lagi yang baru, add new folder. Kita bikin service. Oke. Nah, ini kita add new item lagi. Nah, di sini kita ke web, kita cari yang web service. Atau ASMX ya. Nah, dia. Web service. Ini paling saya kasih namanya transaction service ya. Tinggal kita add. Nah, ini udah ada predefined methodnya yang hello world nih. Nah, paling kita tambahin metode kita sendiri aja. Ini kita copy aja. Terus kita tambahin, kita paste. Nah, hello world ini kita ganti jadi mereturn get transaction-nya. Jadi kita namanya get transaction. Transactions. Oke. Nah, baru kita return transaction handler kita punya get transaction-nya. Nah, sebelumnya kita pakai using dulu pertemuan 10 punya web service.handler ya, .com. Baru kita bisa access transaction handler punya get transactions. Nah, di sini dia ada error nih. Dia bilang cannot implicitly convert type list ke string ya. Nah, jadi di sini kita harus menggunakan yang extension newtonsoft.json punya ya. Nah, itu paling kita download dulu, kita add dulu Newtonsoft-nya ke project kita. Nah, ini cara add-nya gimana? Ini kita ke tools nih. Kita cari NuGet Package Manager. Terus kita manage NuGet Packages for Solution-nya. Kita klik. Di tools, NuGet Package Manager, manage NuGet Package for Solution-nya. Nah, terus kita tinggal browse. Nah, ini tinggal kita cari. Ini seharusnya karena saya semalam udah cari. Nah, ini paling ini kalian add aja ke dua project ya. Jadi dicentang. Nah, tinggal install dulu ya. Nah, ini tinggal klik OK. Nah, seharusnya kalau udah finish, udah aman ya. Oke. Nah, paling ini kita balik lagi ke service kita. Nah, ini kita harus convert list ini ke string ya.
Jadi ini kita bikin dulu sebuah helper di project kita. Ini kita bikin aja sebuah folder yang namanya helper. Nah, ini kita bikin sebuah codingan kelas lagi. Kita bikin nama kelasnya itu JSON helper ya. Nah, di sini kita convert sebuah objek jadi string ya. Nah, kita tinggal using Newtonsoft punya JSON, titik koma. Nah, ini paling ada dua metode. Itu satu metode itu deserialize, di mana dia dari sebuah string, dia balikin jadi objek ya. Ini paling kita kasih tipe datanya template ya. Nih, kita kasih deserialize, template, terus kita terimanya string data. Nah, kita tinggal return JSON convert dot deserialize object ke data. Oke. Nah, kemudian kita bikin satu lagi method yang namanya serialize, di mana dia returnnya sebuah string dan dia convert dari sebuah objek itu jadi sebuah string ya. Serialize. Di parameternya yaitu objek data the return JSON convert dot serialize object. Nah, ini kita kasih parameternya data, kita kasih formattingnya none, terus kita new JSON serialize settings ya. Oke. Ini titik koma dulu. Nah, baru kita kasih preserve references handling. Jadi preserve references handling dot objects, koma. Terus kita kasih reference loop handling sama dengan reference loop handling dot ignore ya. Nah, ini seharusnya untuk JSON helper kita ya. Jadi dia ini kelas untuk nge-help kita serialize object dan deserialize ya. Nah, oke. Kalau udah, paling diikutin dulu. Nah, kalau udah sih kita balik lagi sih ke transaction service kita. Nah, di sini kita tinggal panggil aja kita punya helper tadi. Jadi kita using dulu. Cuman 10 web service punya helper, titik koma. Terus kita tinggal pakai kelasnya JSON helper dot serialize. Nah, oke. Seharusnya itu buat transaction service kita. Paling kita coba tambah data dulu ya ke database kita. Kita refresh dulu ya. Di tables kita tambah dulu misalnya di user kita show table data. Kita kasih misalnya username-nya test. Nah, terus ini kita ke produk, kita show table data lagi. Ke product name kita misalnya kasih pizza, terus price-nya kita kasih 100.000. Terus kita ke detail transaction kita, ke transaction dulu. Kita kasih table data. User ID 1, date-nya kita kasih misalnya 12/10/2020 ya. Nah, kemudian kita ke detail transaction, kita kasih show table data. Nah, transaction ID yang 1 tadi, terus 1 lagi product ID, terus kuantitasnya misalnya 10 gitu. Oke. Nah, coba kita ke transaction service kita. Nah, di Solution Explorer kita dulu, di solution-nya kita kasih properties-nya dulu. Ini kita ke properties dulu.
Nah, di sini dia bisa single startup project ya. Karena kita ada multiple project di dalam satu solution, kita pakai fungsi multiple startup projects ya. Nah, karena pertemuan 10 ini kita belum configure, kita kasih none dulu ya. Tapi yang web service kan kita udah configure, jadi kita start dulu ya. Nah, tinggal kita apply, tinggal klik OK, terus kita start ya. Nah, seharusnya dia return transaction service, kita get transactions, kita invoke. Nah, dia return sebuah string ya, dalam bentuk JSON ya. Nah, oke. Kalau gitu, kita udah bikin web service kita. Kita lanjut ke kita punya project depan ya. Nah, ini tinggal kita stop ya. Stop debugging, Shift F5. Nah, kita ke Solution Explorer, kita ke pertemuan 10 nih. Kita lanjut bikin controller kita ya. Nah, ini kita add dulu aja sebuah folder. Kita kasih controller namanya. Oke. Nah, di controller ini kita kasih sebuah kelas yang namanya transaction controller nih. Kita add aja new item code transaction controller. Nah, di sini kita tinggal bikin aja sebuah method public static list. Nah, ini kan tipe datanya seharusnya ada header transaction. Dan ini dapat dari mana? Dapat dari pertemuan 10 web service punya model ya. Nah, ini cara referencing-nya gimana? Ini kita coba ke properties. Sabar ya, ini saya cari dulu. Oh ya, di sini kita di add di references, sorry. Nih, di references kita add reference aja. Nah, di sini baru dia bisa reference ke project-nya. Nah, ini tinggal kita reference ke project yang ini ya, pertemuan 10 web service-nya. Ini kita tinggal centang ya, kita tinggal klik OK. Nah, seharusnya dia udah tambah, nah, reference pertemuan 10 web service ya. Ini kita balik lagi ke transaction control kita. Nah, tinggal kita tambah aja using pertemuan 10 punya web service nih. Oke. Ini cara reference dari satu project ke project satu lagi itu gimana? Tadi ke Solution Explorer, di references nih, kita add the reference, nah, terus ke projects nih, Solution pertemuan 10 web service. Pastikan dia centang ya. Nah, tinggal klik OK. Nah, baru kita bisa header transaction-nya. Baru kita bikin sebuah method get transactions. Nah, baru kita tinggal return. Nah, di sini kita harus diserialize dong ya, kan yang kita dapat itu sebuah string dalam string JSON ya. Nah, kita diserialize dari sebuah string JSON itu balikin menjadi sebuah objek ya. Nah, paling di sini kita bikin lagi sebuah class helper lagi deh. Ini kita add aja new folder helper. Nah, kita bikin class JSON helper ya. Nah, ini paling codingannya kita ambil aja sama dengan yang di sini. Kita copy aja. Ini pastikan dulu using newtonsoft.json. Terus kita paste. Oke. Nah, baru di sini kita JSON helper. Ini kita using dulu. Using
pertemuan 10.helper. Return JSON helper di serialize dan tipe datanya itu list header transaction dan kita ambil transaction service. Nah, ini kita mau ambil transaction service dari web service project-nya ya, pertemuan 10 web service. Nah, ini kita juga harus using dulu. Using pertemuan 10 web service punya service. Nah, ini paling sebelumnya kita bikin web service-nya dulu. Itu kita cek dulu ya, transaction service. Kita bikin dulu dia punya web method itu jadi static ya. Biar kita bisa akses ya, lewat kelasnya langsung. Nah, baru kita bisa transaction service dot get transactions. Oke, titik koma. Nah, kalau udah ini kita di pertemuan 10 di project yang ini kita bikin aja sebuah dataset. Nah, ini kita add aja new item. Di sini kita ke data, kita bikin sebuah dataset nih. Ini paling saya biarin aja namanya dataset1.xsd. Ini kita add. Nah, di sini anggaplah sebuah dataset itu sebuah template yang dimana kita bisa menggunakan untuk tampilin data-data yang kita mau ke Crystal Report kita ya. Nah, ini tinggal kita tambahin aja sih table-table yang kita mau tampilin aja. Nah, ini cara tambahinnya gimana? Kita tinggal klik kanan ya, add sebuah data table. Nah, ini kita kasih namanya yang paling tadi kan kalau kalian lihat itu di awal video, itu bikinnya ada header transaction sama detail transaction ya. Nah, ini kita bikin aja header transaction. Terus kita klik kanan, add new column ya. Atau enggak, ada shortcut-nya Ctrl-L. Itu sangat bermanfaat. Nah, ini kita tambahin aja satu kolom transaction ID. Oke. Terus kontrol lagi. Ini paling kita tambahin lagi namanya username. Si pembeli, nama pembeli. Nah, terus kita tambahin lagi date. Oke. Nah, terus kita add new data table lagi. Ini kita tambahin lagi sebuah table yang namanya detail transaction. Terus kita tambahin kolom. Itu tadi saya pakai Ctrl-L ya, shortcut-nya. Nah, ini tinggal tambahin transaction ID. Terus kita tambahin product name. Terus kita tambahin quantity. Terus kita price. Kasih price ya. Oke. Nah, terus ini kita di sini, di header transaction, kita klik kanan aja, kita add sebuah relation ya. Nah, parent table-nya kita ganti dulu jadi header transactions. Oke. Terus child table-nya jadi detail transaction. Nah, key column-nya kan berarti transaction ID yang menghubungin dari header transaction bisa menghubungin ke detail transaction punya transaction ID ya. Berarti kita tinggal klik kanan, klik aja ke transaction ID, oke. Tinggal kita klik OK. Nah, seharusnya dia udah ada sebuah link. Nah, ini kita save dulu aja. Nah, oke. Oh ya, untuk pertemuan ini, pastikan kalian itu udah install software-nya. Terus ini coba, kalau udah cara tahu software kalian install itu udah berhasil atau enggak, ini kita coba add new item. Seharusnya ada menu reporting ya. Pastikan ini ada Crystal Reports ya. Oke. Nah, kemudian ini setelah kita bikin datasetnya, kita lanjut kita bikin sebuah Crystal Report, oke? Nah, di sini kita Crystal Report-nya paling kita namain aja Transaction Report. .rpt ya. Ini kita add ya. Nah, ini tinggal kita klik OK. Nah, ini Crystal Report-nya kita using report wizard ya. Kita pakai yang standard ya. Nah, ini reporting datasetnya. Ini paling seharusnya dia muncul otomatis. Oke. Nah, ini paling ambil 2 report dari dataset 1 ini, ambil semuanya. Nah, tinggal next. Nah, pastikan dia muncul sesuai dengan apa yang barusan kalian buat di dataset 1 itu ya. Nah, tinggal kita next. Nah, ini di awalnya kita paling tampilin dulu header transaction dulu. Nah, ini kita tahan kontrol, terus kita klik satu-satu. Oke.
tinggal kita next. Nah, ini grouping biarin aja, filteran biarin aja. Nah, ini cara styling aja sih. Paling disesuaikan aja dengan soal paling minta misalnya standar, ya udah kalian pakai standar aja. Ya. Kita tinggal klik finish aja. Itu tadi styling reportnya ya. Oke. Nah, di sini section 3 details nih. Kita paling tambah sebuah sub report ya, oke. Cara tambahnya gimana? Kita klik kanan ya, insert sebuah sub report. Nah. Oke. Dia muncul, oke. Nah, seharusnya tinggal kita klik aja taruh ke section 3 tadi. Nah, ini paling nama reportnya kita kasih detail report, oke. Nah, report wizard. Kalau udah kasih nama kita klik report wizard. Udah kasih nama kita klik report wizard. Kita balik lagi ke reporting dataset kita. Kita ambil detail transaction. Kita next. Nah, ini paling fields to display. Nah, kita displaynya misalnya product name, quantity, sama price ya. Next. Nah, ini standarnya. Ini styling lagi, ini kasih standar ya. Finish. Terus kita tinggal klik OK aja. Ini paling saya panjangin ya, biar rapi. Nah, ini tinggal di save. Nah, kalau udah tinggal kita bikin aja sih sebuah ASPX ya. Sebuah web form. Nah, di pertemuan 10 kita bikin aja sebuah web form, sebuah view. Nah, ini paling saya namain dari web form 1 jadi default.aspx. Ini ada tipe default.aspx. Nah, di dalam div ini kita paling tambahin aja sebuah crystal report viewer ya. Kita ke toolbox. Kita cari ya crystal report viewer. Nah, oke. Seharusnya ini udah muncul. Tinggal kita save. Kita tinggal klik F7. Kita ke bagian codingannya. Oke. Nah, ini paling kita di page load, kita bikin dulu transaction report. Sebuah objek transaction report yang baru dulu ya. Nah, ini paling new TR, new transaction report. Oke. Nah, tadi kan crystal report viewer-nya itu kita kasihnya ID-nya itu crystal report viewer 1. Nah, maka kita balik dulu ke codingannya. Crystal report view 1 dot report source itu sama dengan new TR. Oke. Nah, di sini kita harus kasih new TR dot set data source-nya. Nah, data source ini dapat dari mana? Itu dapat sebuah objek dataset yang kita dapat ya kan ya. Berarti dari controller ini tadi. Di controller kan kita dapat sebuah list header transaction-nya. Nah, itu objek kita passing ke di sini. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita dari objek itu kita harus bagikan dulu. Kita generate datanya ya kan ya. Dari list kita generate datanya. Kita bagikan dulu. Nah, ini paling biar lebih jelas kita bikin aja fungsinya private dataset 1. Kita bagikan dulu dari listnya, kita sesuaiin dan masukin berdasarkan ini ya datasetnya. Oke. Nah, ini private dataset 1 misalnya kita kasih nama fungsinya itu generate data. Nah, di sini dia baru terima parameter list header transaction. Nah, ini kenapa nggak bisa? Paling kita using dulu. Using pertemuan 10 web service punya web service aja, titik koma. Nah, baru kita header transaction. Ini paling saya kasih transaction list. Oke. Nah, baru di sini kita bikin dataset 1, new dataset, sama new dataset 1. Kita bikin objek dulu yang baru ya. Baru di sini kita kasih var header transaction table, atau ini paling biar lebih jelas saya kasih header transaction table. Tapi kalau kalian mau lebih singkat bisa ht table, terserah kalian aja ya. Ini paling saya kasih new dataset dot
header transaction. Jadi header transaction table ini refer ke dataset yang tadi nya header transaction nih. Oke. Kalau yang detail transaction ntar dia refer ke detail transaction table nih. Yang dari dataset ya. Nah, ini kita tinggal bikin lagi var detail transaction table sama dengan ini paling saya kasih table. Oke. New dataset dot detail transaction. Oke, titik koma. Nah, baru kita for each kita looping var ht, yaitu ht maksudnya header transaction in transaction list kita. Buka kurung, tutup kurung. Baru kita bikin sebuah row var ht header transaction row sama dan header transaction table dibikin sebuah new row. Oke. Nah, baru lanjut kita di row itu masing-masing kasih key tertentu ya. Nah, key-nya itu berdasarkan yang di dataset nih. Jadi ntar ada key transaction ID, key username, key date ya. Nah, baru di sini tinggal kita bikin ya. Berdasarkan header transaction row, kita kasih key. Tadi key transaction ID. Ini sesuai nih namanya. Di persistent sama dengan ht ini dot transaction ID. Titik koma. Terus header transaction row lagi. Key ke berapa tadi? Ada username ya? Oke. Username ke ht punya user titik username titik koma. Nah, terus ini kita lanjut lagi. Yang ketiga itu header transaction row di ke date. HT punya date. Oke. Titik koma. Nah, kalau udah, seharusnya udah sesuai dengan datasetnya. Ini paling saya cek dulu. ID. Oke, seharusnya sesuai. Nah, ini tinggal kita tambahin row-nya ke table-nya. Oke, kita tambahin header transaction table dot rows dot add header transaction row. Nah, itu baru header transaction kita. Baru di sini kita bikin lagi sebuah looping for each lagi buat detail transaction kita. Oke. Nah, kita kasih var dt.in ht punya detail transactions. Oke. Baru di sini kita kasih var detail transaction row lagi. Ini so far step by step-nya sama aja sama yang di atas nih ya. Tapi yang atas untuk header transaction, yang di bawah untuk detail transaction. Nah, ini kita lanjut var detail transaction row. Kita ke detail transaction table dot new row. Oke, kita kasih detail transaction row. Samain lagi key-nya sesuai dengan dataset ya. Transaction ID, product name, quantity, price. Kita kasih transaction ID dan HT punya transaction ID. Nah, terus kita lanjut lagi detail transaction row lagi. Ini kita kasih source-nya tadi product name ya. Oke. Name dengan dt punya product name. Titik koma. Detail transaction row lagi. Kita kasih ke key quantity. Kita ke dt punya product. Bukan product, kan quantity ya. Kita tinggal dt.quantity. Nah, kemudian kita yang terakhir itu detail transaction row ke price bukan ya? Coba cek price. Yes, betul. Nah, ini kita ke key price ke dt punya product
punya price. Nah, titik koma terus tinggal kita seperti yang row terakhir ini. Kita detail transaction table dot rows dot add detail transaction row. Nah, ini saya kata ya biar rapi. Nah, kalau udah for each looping yang DT ini, baru setelah for each yang pertama di bawah ini, kita baru return new dataset kita. Oke. Nah, kalau udah ini metode generate data kita paling disesuaikan dulu. Nah, kalau udah ini paling kita lanjutkan atas set data source ini, kita baru panggil kita punya fungsi generate data. Dan kita panggil controller kita. Nah, ini controllernya kita using dulu, using pertemuan 10.controller. Titik koma. Oke. Nah, baru kita panggil transaction control kita. .get transactions. Oke, untuk pertanyaannya paling ntar ditanya di chat ya. Kalau misalnya nggak sempat, ntar paling kita tanya di grup aja ya. Oke. Nah, seharusnya kalau ini udah default data expect-nya udah begini, ini paling kita coba jalanin ya. Ini jalanin kita ke Solution Explorer, kita ke pertemuan 10. Kita ke solution-nya, kita bikin ke properties, baru kita action-nya kita start. Nah, kalau udah kita tinggal klik apply. Oke. Nah, ini kita start. Nah, seharusnya dia bilang ada no connection string name MyDB entities ya. Found in the application config file. Nah, ini untuk cara menghilangin error nih. Kita stop dulu di baginya. Nah, ini kenapa terjadi ini karena kita menggunakan entity framework nih. Nah, ini mungkin cara jalan entity framework itu yang mempengaruhi ini. Jadi kita cara tangannya gimana, kita ke pertemuan 10 web service punya, kita ke web config ya. Nah, kita lihat tadi kan dia bilang error-nya itu no connection string ya. Nah, ini kita pastikan dulu di sini ada connection string. Ada kan ya? Nah, ini pertemuan 10 web service punya connection string. Kalau kita lihat yang pertemuan 10 punya project, punya web config, apakah dia ada connection string? Nggak ada ya. Nah, ini paling kita copy aja connection string ini. Ini paling saya buka dulu Visual Studio Code. Ini saya paste. Nah, ini dia kalau kalian lihat nih testdb file name, ini kan dia untuk project yang pertemuan 10 web service itu kan udah ada di data directory mydb.mdf ya kan ya. Sementara kalau kalian lihat di sini pertemuan 10 itu kan nggak ada database ya. Nah, ini dia harus merefer ke pertemuan 10 web service punya database kan. Nah, ini paling cara hilanginnya, cara tangan ini gimana, ini kita hilangin dulu data directory-nya. Kita buka ke project kita, ini saya buka ke project di mana saya simpan Visual Studio 2015 punya project saya. Nah, ini ke project tadi. Seharusnya tadi pertemuan 10, kita ke pertemuan 10 web service. Nah, terus kita ke app data. Baru di sini ada mydb.mdf kan ya. Ini kita copy aja path-nya, kita copy.
baru di sini di attach DB file name-nya. Kita paste. Nah, kalau udah paste kan dia belum refer ke MyDB kita kan ya. Nah, baru kita di sini kasih mydb.mdf. Ini nggak usah di-save, sorry. Kepencet. Nah, kalau udah ini paling saya pastiin dulu namanya mydb.mdf sesuai. Oke, ini kita tinggal copy aja connection string-nya. Kita ke pertemuan 10 punya web config. Kita taruh di bawah, baru kita paste. Nah, kita coba ke default.express, kita start lagi. Oke, ini coba saya tanganin dulu ya masalahnya. Kemungkinan nih karena dia nggak ada reference entity framework. Oke, ini coba saya di pertemuan 10, saya ke tools deh. Manage NuGet Package Manager. Cari entity framework. Seharusnya pertemuan 10 web service sudah ada ya entity framework ya. Oke. Nah, seharusnya dia sukses. Coba kita cek lagi ya. Oh ya, saya lupa satu lagi. Kita tiap kali kalau kita mau menggunakan SAP ini, Restore Report, kita harus menambahkan file additional ya kepada project kita. Nah, ini kita harus tambahin. Seharusnya pas setiap kali kalian install itu, dia otomatis ke-save. Nah, ini ada folder inetpub nih, www.root. Nah, ini ada namanya folder ASP.NET Client nih. Nah, ini kalian copy aja sih. Copy aja. Untuk ke project pertemuan 10 nih. Ini paling kita stop debugging dulu. Kita ke Solution Explorer, kita paste. Tadi copy, terus paste ya. Seharusnya tadi ada teman kalian nanya mengenai file size project, itu penting juga, itu pertanyaan bagus. Paling ntar saya tanyain dulu ke Sakonya ya, ini ASP.NET Client boleh nggak usah kalian submit gitu. Jadi pas kalian coba pakai ASP.NET Client, tapi pas kalian submit tuh kalian coba delete. Maksudnya kayak delete biar nggak dapat data size yang melebihi 70 atau 60 MB ya. Terpaling saya coba pastikan dulu dengan Sakonya ya. Nah, oke. Kita start lagi. Nah, seharusnya dia muncul, tapi dia datanya nggak muncul ya. Data yang ini. Coba saya cek dulu ya. Ini masalahnya di mana? Ini kenapa buyer's name? Oke, coba saya bikin ulang transaction reportnya dulu ya. Kemungkinan ada ketimpa sama dataset yang semalam yang saya bikin ya. Ini coba saya bikin dulu, add new item. Kita ke data,
kita ke reporting, ke transaction report, kita namanya samain ya, transaction report. Oke, coba saya cek dulu. Ini isinya apa ya? Oh iya, ini kayak ketimpa deh sama buyer's name. Nah, oke. Ini paling kalau misalnya ketimpa kayak gini, ini paling kita ke reporting dataset, kita ambil file path-nya deh. Nah, ini kita ke file path, ke pertemuan 10. Oh, dia refer-nya ke pertemuan 10 yang semalam saya bikin project-nya. Nah, ini ke project-nya tadi, ke pertemuan 10 ini. Nah, ini ke pertemuan 10 lagi. Ke seharusnya nih, dataset 1 ya. Nah, baru finish. Kita coba cek dulu, ada sesuai? Oke, sesuai ya. Nah, baru ini import aja dua-duanya, detail transaction sama ada transaction-nya. Nah, jadi paling kalau kalian ada masa kayak ini, paling hati-hati aja sih. Dicoba cek lagi, itu filenya yang kalian import itu sesuai atau dari project lain gitu. Bisa aja ketimpa ya. Nah, oh ya, sorry. Ini detail transaction, kita balikin aja deh. Kita masukin detail transaction sama header transaction, next. Kita sesuai dulu transaction ID, username, product name, date, quantity, price. Nah, next. Nah, ini di awal kita kasihnya transaction ID, header, username, date dari header transaction kita pas. Klik sini. Next. Nah, ini group by biarin aja. Filter biarin aja. Ini standar ya. Finish. Nah, ini detail nih saya drag down dulu biar ada space. Kita insert dulu sebuah sub report. Nah, ini di sini paling saya kasih nama sub reportnya detail report ya. Detail report wizard-nya nih paling coba cek lagi ya. Ini pastikan dulu. Paling saya cek dulu. Oke, seharusnya yang ini ya. Ini balikin lagi. Transaction ID, product name. Next. Banyak biarin aja. Filter, standar. Oke. Panjangin aja. Biar rapi. Nah, oke. Coba kita lihat dulu codingannya apakah ada error. Seharusnya tadi namanya transaction report sama aja ya. Nah, kita coba start lagi. Nah, oke. Tadi udah muncul ya. Jadi tadi seharusnya salahnya kemungkinan karena tadi bukan kemungkinan sih, tapi tadi saya refernya ke folder dataset yang salah dari project lain gitu. Oke. Nah, paling kita coba cek ini sesuai ya. Dia ada pizza 10 100.000. Nah, ini paling sesuai soal aja sih. Soal minta misalnya buat nampilin datanya gimana, ntar kalian tinggal ya aturin aja sih dengan codingan yang di sini. Tinggal kalian aturin aja dengan permintaan soal. Paling itu aja sih buat pertemuan 10 ini. Paling kalau ada pertanyaan, ini kita buka sesi pertanyaan deh ya. Ini paling oh ya, sorry ya kalau kecepatan ya. Paling ntar ini di record kok. Ntar paling saya share di YouTube ya.
Nah, ini paling pertanyaan bagus juga nih. Kenapa serialize di JSON dulu? Ya, karena kita pakai web service ya. Ya, paling ntar saya tanya ke Saponya sih. Untuk web service itu wajib atau enggak ya? Oke. Paling itu, ya oke. Paling saya tanya dulu deh ke Saponya. Oh ya, ini ada yang tanya ya, itu yang transaction handler fungsinya nge-return hasil dari transaction repository. Iya sih. Ini kalau kalian lihat di project ini seharusnya handler masih sangat minim ya. Karena ya tujuan kita sih buat ajarin crystal report ya. Tapi seharusnya handler yang di pertemuan sebelumnya itu seharusnya lebih jelas ya. Itu jadi repo itu buat akses langsung ke DB, handler ini yang aturin aja sih data-datanya. Data pas dari DB mau passingnya ke web itu gimana? Mau diolah dulu sih di handler gitu. Ya. Oke, jadi saya udah tanya ke ini, Sapko udah memastikan lagi. Kalau web service kalian mau pakai atau enggak itu opsional sih. Jadi boleh nggak pakai, boleh pakai gitu. Nggak ada penilaiannya gitu ya. Oh ya, paling ingetin lagi buat sebelum submit project itu paling sebelum di zip itu di delete dulu aja folder bin-nya ya. Seharusnya folder bin-nya makan banyak tuh datanya. Terus seharusnya delete, seharusnya masih aman sih. Paling dicek aja sih sebelum submit properties setelah di zip. Sama sebelum di zip pastiin itu sebelum di bawah 75 MB ya. Jadi itu project file size tidak boleh lebih dari 75 MB. Oke, ini apa nih? K itu directory yang tadi kalau buat pas project gimana? Ya, soalnya kan kalau kumpul project directory-nya nggak bisa copy gitu. Kan ya, takut gak jalan. Oh, ini yang maksudnya yang di web config ya? Oke. Ini di web config ini kan maksudnya bener gak? Oke. Nah, ini salah satu untuk ininya sih aturannya. Kan tadi karena ini kan kita ini di tutorial nih dia itu ini terserah sih sebenarnya pertemuan 10 ini. Maksudnya project buat final kalian itu terserah mau 2 project di satu solution atau satu solution satu project, satu solution satu project. Ya kan? Ataupun satu project aja. Soalnya kan kalian nggak perlu pakai web service gitu ya kan. Tapi di sini ini saya pakai web service, saya pakai 2 project satu solution gitu. Well, ya terserah kalian sih. Tapi kalau misalnya kalian ikutin tutorial gini, yang tadi web config ini, gimana bikin directory-nya, itu paling tadi sih, refer dari satu project ini, dari satu project pertemuan 10 ini kan refernya ke model punya pertemuan 10 punya web service kan ya, ke model punya. Benar? Nah, ini berarti tadi kan saya harus otomatis cari di sini nih, attach db file name.
saya harus otomatis cari project yang ini dong. Project pertemuan 10 web service punya mydb.mdev kan ya. Nah, ini pertanyaan tadi bener. Kalau misalnya kita submit itu projectnya otomatis kan nggak sesuai direktorinya. Nah, paling kalau mau itu dikasih note aja sih. Misalnya kasih sebuah Word document gitu, dinotin aja ke koreksinya, biar ntar pengoreksinya tahu ini ntar harus di config-nya gimana dulu. Soalnya kan ini config doang kan ntar dia config-in dulu touchdb file name-nya, terus dia refer-nya, seharusnya paling ntar dia refer, mungkin dia refer-nya kayak gini. Ntar dia refer ke pertemuan 10 web service gitu. Ya, paling ntar dikasih keterangan aja sih, biar pengoreksinya nggak bingung gitu, salah di mana. Tapi kalau config kayak gini salah, juga ntar di nilainya itu codingan kalian sih. Ya, paling ntar saran saya sih dikasih keterangan sih. Ini kalau misalnya kalian mau submit project kalian project akhirnya itu dengan 2 project 1 solution. Kalau 1 project aja nggak perlu config web config-nya dulu kan kok. Maksudnya 1 project di 1 solution kan ya? Iya benar, nggak perlu sih. Jadi 1 project udah otomatis sudah langsung ada modelnya, ada entity framework-nya, ada dataset, ada view, ada controller, handler, repo, ya, terus helper gitu. Ya kalau mau gampang sih bikin 1 project aja sih. Lebih cepat sih, lebih sederhana, nggak usah config-config. Ya. Karena kan nggak perlu web service ya. Web service optional sih. Ini, oh ya, untuk link download SAP-nya paling itu udah saya share lagi di grup lain. Tapi kalau di sini paling saya share lagi deh di Zoom biar memastikan kalian tahu ya. Itu seharusnya ada linknya. Paling kita coba aksesin. Nah, seharusnya udah ada exe-nya. Ini durasi 90 MB. Sama ini udah ada dia punya PDF. Ini buat tutorial sih. Cara installnya gimana. Itu sih. Dan pastikan kalian itu pakai Visual Studio 2015 ya. Kalau misalnya nggak ada 2015, coba saya cek dulu ya. Oke. Seharusnya itu ada satu lagi link. Ini namanya SLC Software. SLC Strip Software ini seharusnya ada ini sih. Ini zoom. Saya zoom dulu deh. Udah. Nah, oke. Seharusnya dia ada software-software yang mungkin kalian pakai. Kalian ya coba aja aksesin. Seharusnya dia ada tutorialnya. Ini seharusnya ada Visual Studio 2015. Kita coba klik. Seharusnya dia ada software-nya sama PDF-nya. Oke, cara installnya. Ya seharusnya kalian udah ada sih software Visual Studio-nya. Tapi misalnya kalau ada korup gitu, ini juga kalian bisa akses. Ini ya. Sorry. Untuk
Oh ya, untuk ini paling ada lagi pertanyaan untuk pertemuan 10? Atau mungkin ada pertanyaan untuk proyek kalian? Kalau ada tinggal cek aja. Paling saya cek dulu ya partisipannya. Mungkin Jose ada mau tambahin? Coba saya unmute ya. Aman sih. Oke. Paling ini paling saya buka pertanyaan sampai 10.50 ya. Kalau misalnya nggak ada yang punya pertanyaan saat ini, paling ntar coba kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak kepikiran sekarang, paling tanya aja sih di grup. Kalau misalnya personal gitu, misalnya nggak mau share codingan di grup ya tanya ya antara saya atau Jose ya. Tuh. Ya, itu reporting sih ya. Oke, ada pertanyaan. Kok kalau project bagian table product, harus product type ID dan table product type. Nah, cara kita nampilin di layer view itu table product. Wait, ya untuk ini nanti videonya di-share di grup kan kok? Ya, ntar saya paling upload ke YouTube, terus saya share linknya buat kalian bisa nonton aja. Sorry ya kalau kecepatan, tapi ya mungkin gara-gara ya kecepatan sih. Sorry. Paling ntar kalian play di YouTube aja, diulang-ulangin aja, biar ngerti. Jelas. Kok kalau project bagian table product kan ada product type ID dan table product type ada name. Maksudnya product type ada bagian table product kan ada product type ID. Nah, kita nampilin di view itu table product. Itu lay table product di join table product type gimana kok? Jadi yang tampil bukan product type ID tapi name. Ini mau nampil di mana ya? Jadi maksudnya saya bikin skemanya dulu ya. Product, terus ada product type, ya kan? Di sini ada product ID, di sini ada product ID, di sini ada product type ID, ada product type name, sini ada product name, ada price. Bener gak skemanya kayak gini? Atau mungkin kekurangan? Jadi di halaman view product, ya kira-kira gitu. Maksudnya, kan kalau misalnya kalian udah pakai entity framework kan source-nya ini table product sama product type itu udah ada relasi kan ya? Dengan relasinya antara product type ID sama product type ID. Kan product type ID dari product type ID dari product type. Nah, seharusnya itu ada ini sih di entity framework. Di entity framework coba saya ke project-nya. Kita ke model. Nah, seharusnya dia udah ada bikin sebuah link virtual gitu. Nah, misalkan kayak gini deh ke user. Kita ke
ADMX ya. Nah, ini kan ada transaction, ada user ID. User ID ini kan refer ke si table user punya user ID, ya kan? Nah, berarti kan secara kalau kalian lihat tadi di default ASPX kita kan tadi kita cara aksesnya kan di sini ht.user punya username gitu. Jadi maksudnya kan bisa dong berarti di product type punya product type name. Karena ini fitur dari entity framework gitu. Kalian bisa pakai gitu. Benar nggak pertanyaannya? Itu nah yang ketampil di halaman view product gini kok. Product ID, product name, product type name, product price. Nah, cara kita nampingin di view itu maksudnya jadi ini harusnya kalian tampil begini ya, product ID. Oh, ini codingan ya. Tapi ini maksudnya sudah deh. Paling ini di soal ya. Product ID, product name, product type name, product price. Oke deh, paling ntar coba lanjut di line aja deh. Kalau misalnya yang punya pertanyaan ini, ntar coba ya tanya di line aja deh. Tapi maksudnya kan berarti kalian harus nampil ini ya di view.aspx kan ya. Dan yang nggak ngertinya di mana? Yang mungkin nggak ketampil gitu atau gimana? Kalau kita ambil dari table product sebagai list, kita masukin ke data grid kan ya. Ketampil adalah oke. Ngerti. Product. Oke. Tampil adalah product ID, product type ID, product name, product price. Oke. Product type ID ke product name. Oke. Jadi mungkin karena kalian itu pakai yang ini ya, data grid ya. DGV kan ya, data grid view. Terus data source-nya kan. Itu langsung ini kan, dari objek itu langsung tampilinnya sesuai ini. Tapi kalau misalnya, jadi pertanyaannya begini bukan? Tapi kamu mau ini bikin sebuah produk, misalnya ini produk edit ya. Maksudnya edit itu jadi dia nggak sesuai ini, tapi ada editan gitu. Jadi ada misalnya ini, terus tambah ini. Bener? Mau tampilnya ini. Tapi kan di data grid view cuman ini. Bisanya gitu ya. Bener gak? Nah, paling saran saya bisa pakai data grid view yang alternatif sih. Mungkin list bisa, bukan list sih, apa ya waktu itu? Item ya kalau nggak salah. Seharusnya cara nampilin, emang itu di soal harus pakai data grid view ya? Harus ya? Mungkin bisa pakai yang selain data grid view sih nampilinnya. Ataupun bisa aja kalian bikin sebuah model kelas baru ya. Jadi ntar di sini, di project kalian, misalnya kalian tambahin aja add sebuah folder. Ini kita stop debugging dulu. Kita add sebuah folder dulu. Namainnya model gitu. Terus ini paling kalian kasih aja sebuah code kelas namanya product. Misalnya kasih nama produk. Ya, kasih nama produk.
apa ya? Ya produk aja deh dulu. Nah, produk baru di sini kasih aja public string, misalnya product name. Ya paling disesuaikan aja sih dengan ini, skema yang ini. Nah, baru ntar di controllernya itu kalian sebelum nampilin datanya itu kalian olahin dulu aja, masukin gitu. Terus ntar di list di data grid view data source-nya ntar paling refer ke produk yang ini, yang udah diedit jadi yang ini. List yang ini. Gitu sih menurut saya. Boleh bikin view gak kok di data? Maksudnya bikin view di database-nya maksudnya? Oh, create view. Source-nya ini coba saya tanya sapanya dulu ya. Saya coba tanya dulu. Oke. Coba saya tanya dulu ya. Ya itu juga lebih gampang sih ya. Jadi ntar ini maksudnya create view jadi dia berarti query manual ya. Nggak usah olah-olah lagi data-datanya. Iya, bagus juga. Langsung query manual. Coba saya tanya Sapo aja dulu. Ada lagi pertanyaan selain yang ini? Ini pertanyaan bagus juga ya. Paling ntar sesi kita selesai jam 11 ya. Seharusnya 120 menit. Seharusnya berapa menit? Coba saya cek measure-nya dulu ya. Oh, sorry. Seharusnya 100 menit. Berarti ya, ini udah mau selesai. Paling ini kita absen dulu ya. Ini kalau absen nih paling di chat aja. Atau resign ya. Oke, ini saya absen dulu. Michael Hermawan ada? Oke. Kevin Aditya? Kevin Aditya? Oke, siap. Benedict Kelvin? Oke. Muhammad Atarik? Oke. Arnetali? Tidak hadir ya. Oh, Arnetali udah 4/2. Oke. Christina? Christina Angelia? Oke. Aloysius Calvin? Oke. Alvin Evan Chandra? Oke. Kevin? Kevin dengan NIM 220173336365. Oke. Karisma Novel. Karisma Novel itu novel ya. Ini 0886. Oke, benar. Oh ya, untuk yang late seharusnya kemakan absen ya. Oke, yang late itu ya kemakan absen Kevin sama Ioman ya. Oke. Raditya.
Dear Stanley. Stanley Anthony Mukhtar. Stanley Anthony Mukhtar. Oke, paling kita lanjut dulu deh. Maili. Maili Maura Dimitri. Oke, kita lanjut dulu. Frederick. Oke, hadir. Rafael, Jonathan. Patrick Cho. Oke, hadir. Longwen. Hadir. Albert. Oke, hadir. Christopher. Hadir. Stefan Adi Surya. Oh, hadir. Kennedy tidak ada ya. Vinky. Oke, hadir. Nggak ada. Handy. Hadir tapi terlambat kok. Hadir tapi terlambat. Oh ya. Oke, ini saya biarin jadi lead ya. Seharusnya absen kalian masih aman sih yang lead ya. Nah, terus Handy Joshua. Oke, hadir. William Sang hadir. Willy Martin nggak ada. Oke, Fernandes ada. Fernandes 2201775184. Oke, hadir. Nurul, oke, hadir. Nurul, terus Kevin Sagita. Oke, hadir. Kirani. Hadir. Wandira. Hadir. Fikri nggak ada ya? Oke. Johan, seharusnya tadi ada ya? Oke. Ioman ada? Seharusnya Panji ya? Bukan. Ioman ada? Nggak ada ya? Bukannya yang tadi nanya ada video ya? Oh, itu Bill Petrus ya? Oke. Yaudah deh. Bill Petrus hadir ya? Oke. Ali Haidar hadir. Oke, tadi yang seharusnya Stanley ya? Stanley ada? Stanley Anthony Mukhtar. Terus Meili ada? Ya sudahlah. Paling ntar dipelajarin aja deh dari videonya. Paling itu aja sih untuk pertemuan 10 ini. Ntar paling saya upload, terus paling mungkin sorean ntar saya share linknya ya. Paling itu aja untuk pertemuan 10. Paling stay safe semuanya. Dan ya, di rumah aja. Ntar kalau ada pertanyaan, ntar tinggal chat aja di grup atau personal ya. Kalau codingannya nggak mau di-share. Oke. Thank you semuanya. Paling itu ya. Ini boleh langsung live aja atau saya stop sharing ya. Oke. Ini saya recordnya. Oke, halo teman-teman. Sorry, tadi saya baru sadar bahwa di codingan tadi ada salah minor di detail reportnya nih. Tadi kalau kalian udah selesai dengan tutorial yang tadi, detail report kalian kalau kalian lihat di sini, itu berdasarkan transaction ID ini, ada satu transaction ID, tapi dia ada semua transaction ID ya, kalau kalian lihat ya. Dia ada ini. Dia repeat terus transaction ID-nya. Nah, ini baru sadar karena tadi saya baru coba iseng ini, masukin di header transactions, lebih banyak transaction ID ya. Lebih banyak transaksi lah ya. Nah, ini ada errornya nih. Kan seharusnya yang kita mau itu satu transaction ID, dia di detail reportnya itu dia cuma nampilin
ya transaction ID tersebut gitu. Kan transaction ID 1 dia nampilinnya ya transaction ID yang 1 gitu. Detail transaction yang transaction ID 1. Nah, buat transaction ID 2 dia nampilinnya yang transaction ID-nya 2 gitu. Bukan semuanya gitu ya. Kalau ini salahnya dia nampilin semuanya. Nah, untuk ini cara tanganin masalah ini gimana? Kita stop debugging dulu. Kita balik lagi ke transaction report. Terus kita delete dulu detail reportnya. Kita delete ya. Terus kita bikin detail report baru lagi. Kita insert sub report. Terus kita bikin new report name detail report ya. Terus kita ke report wizard-nya. Cari datasetnya yang sesuai ya. Detail transaction. Kita next. Terus kita ambil semuanya, semua field. Next. Kita group by-nya biarin aja next. Filter biarin aja next. Terus kita styles-nya standar ya, finish. Nah, kalau udah di situ, kita ke link-nya. Kita ke link. Nah, ini link-nya kita pilihnya header transaction punya transaction ID. Ya. Nah, kalau udah tinggal kita klik OK aja. Ini saya pandangin dulu. Biar rapi. Oke, tinggal kita save. Terus kita balik ke default .specs. Kita start. Ini kita dari ini, yang seharusnya salah, kita seharusnya habis ubah itu, dia jadi berdasarkan masing-masing transaksi ya. Jadi transaction ID 1, dia di detailnya dia nampilinnya transaction ID yang 1 gitu. Di detail di transaction 3, dia nampilinnya yang transaction ID-nya 3 gitu ya. Nah, ini baru benarnya ya. Jadi nggak ada ubah codingan, cuman ubah di transaction report, kita ganti detail reportnya, ya kan? Coba saya kasih lagi insert sub report. Terus kita diubah di linknya. Ini coba saya kasih nama tes dulu. Terus kita ubahnya di linknya dulu. Di linknya. Ini saya ulangin lagi ya. Ini nampilin semuanya. Finish. Nah, ubahnya di linknya. Dipastikan transaction ID. Oke. Ini saya cancel ya. Oke. Seharusnya itu aja sih buat pertemuan 10 nih. Terima kasih ya. Stay safe semua ya. Ya, hati-hati.